ribuan cahaya di geografi kok gitu ya. pakai janur kuning? Hmm. Padahal ada janur hijau. Hmm. Lah, itu kita bedah juga. Mengapa janur kuning? Kuning itu adalah perlambang dari nafsu yang ada pada Diri manusia, gitu. Manusia. Iya. ada nafsu amarah. Amarah, Itu disimbolkan dengan warna merah. merah, iya. Marah. Hmm. Luwamah Hmm. warna hitam. Hitam, iya. Sufia kuning. Kuning, Mutmainnah putih. putih, iya. Nah, mengapa Sufia kuning yang digunakan? Dan Hmm. ternyata nafsu Sufia ini adalah nafsu yang berkenan dengan manusia untuk menjalankan perilaku spiritual. Gitu, iya, iya. Berzikir, Hmm. berpuasa, Hmm. beribadah, bermeditasi, tafakur. Tafakur, Itu iya. ada di nafsu Sufia. Hmm. Jadi seseorang ketika dia sudah menggunakan nafsu Sufia, ya, Iya. bertafakur, berpuasa, berzikir, beribadah, dia akan menurunkan teje dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Kali ini saya berada di Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Saat ini pada tanggal 23 Mei tahun 2023 kita akan memperbincangkan tentang warisan budaya, warisan nenek moyang, yaitu warisan budaya. Kali ini kita akan membahas tentang lagu-lagu Madura, yang dimana kita akan berbincang dengan salah seorang budayawan muda berasal dari Pasongsongan. Beliau adalah Bapak Agus Sugianto. Selain beliau menjadi seorang guru penggerak di salah satu SDN negeri Pasongsongan, beliau juga care terhadap kesenian-kesenian atau budaya yang ada di Sumeneb, Madura. Kali ini kita akan membicarakan masalah lagu apa, Pak Agus? baiklah. Maaf sebelumnya, Ya. saya pada momen kali ini akan membedah Ya. tentang lagu dolanan anak-anak. Iya, iya. Jadi biasanya lagu ini dinyanyikan pada waktu terang bulan. Oh iya. waktu Pada misalkan malam hari ya. Malam hari, Pada terang malam bulan hari, di iya. halaman. Iya. Tidak ada lampu. Tapi maaf sebelumnya, bukan maksud saya berdua juga channel Apoy Madura untuk menggurui. Ya, betul. Bukan maksud kami untuk menggurui, tapi kami cuman care terhadap budaya-budaya dari leluhur, Ya. terutama leluhur di daerah Sumeneb. Sumeneb, Madura. Jadi di mana keberadaan budaya leluhur tersebut pelan tapi pasti sudah mulai tergusur. Iya, betul. Padahal budaya-budaya baik lagu, baik adat istiadat setempat itu sangat kaya ketika dibedah dan dihubungkan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, nilai budaya. budaya. Jadi bukan kami Sosial budaya, gitu. menggurui, bukan. Ya, betul. Baiklah, Kita akan membedah ini sepanjang kita mampu untuk membedahnya gitu, Pak Agus, mampu ya. untuk membedahnya, bukan bermaksud menggurui. Barangkali juga rekan-rekan atau pengamat-pengamat budaya di luar ya, yang di luar Sumeneb juga barangkali ada yang juga mau tahu, Pak Agus, tentang apa yang kita akan bicarakan gitu ya, Pak Agus, ya. Kami terbuka, saya juga terbuka. Jadi karena sudut pandang itu berbagai macam. Jadi kita ibaratkan misalnya ada sebuah sepeda motor. Ya. Jadi kita kalau memandangnya dari samping Ya. akan nampak dua roda. Iya. Tapi kalau dari depan satu. cuma. Jadi termasuk lagu dolanan yang akan kita bahas. Mungkin pembahasannya juga berbagai sudut pandang. Tapi kali ini berdasarkan sudut pandang saya yang kebetulan berusaha untuk menelaah dan mengkaji. Baiklah, mungkin akrab ya, Ya. Banggai. Iya. Kita mulai lagu flashback nostalgia. Flashback, ya. Lagunya Lagu kan apa? Kei bintang alek keker bulan pakei na cenor koning
kakak elang alek sajen jauh, paceuna kalun alun, lia letus kempeng atus tuncak tuncer. Nah, ini Sairnya gitu. Sairnya seperti itu. Kita sudah kerap sekali kalau orang Sumatera gitu ya. akrab sekali. Ya, jika ditranslate, translate ya, ke bintang, ale keker bulan. Iya. Ke itu kan persamaannya menggait, menggait atau menjolok bintang. Bintang kan jauh, Tinggi di langit. tinggi di langit. Bintang yang dijolok, bintang yang berusaha digait. Nah, ternyata alatnya apa? Yang digunakan untuk menjolok bintang tersebut adalah janur kuning. Janur kuning. Kita bedah, kita bedah Abstrak bintang. sekali. Abstrak sekali. Masa ada janur bisa digunakan Pakai untuk galahnya galanya ya. janur untuk menjatuhkan bintang, untuk mengkait bintang, Di untuk langit menjolok gitu. bintang. Iya. Ternyata mana filosofinya, Bang Yankai? Bintang itu adalah sesuatu yang jauh. Jauh. Jauh kan? Jauh. Bintang di langit gitu ya. Jauh, sangat jauh. Bintang itu gemerlap, dia punya cahaya sendiri. Tuh. Nah, yang digunakan untuk menggait adalah Galahnya gitu. galanya Janur cenor. kuning ya. Cenor. Lah kita bedah cenor. Cenor. Cenor itu adalah akronim dari Tecenor. Iya. Disingkat cenor. Janur. TC itu apa? TC itu seperti kilat, Kilat. cahaya. Das, TC, kilat. iya. Nur itu juga cahaya. Jadi penggabungan antara TC dengan Nur ini bahasa Arab ya. Ya. TC bahasa Madura. Iya, bahasa Madura ya. Kilat. Kilat. Kalau nur cuma cahaya. Cahaya. Jadi intinya adalah cahaya yang mengkilat. Mengkilat, Das. iya. Kayak sebelum petir Petir ya. itu ada kilat. Hmm. Das. Itu lebih dari kecepatan cahaya. Hmm. Das. Itu yang digunakan untuk menggait bintang. menggait bintang. Bintang adalah barang yang sangat jauh, jauh. Ribuan cahaya Nah, di geografi Kok gitu ya. pakai janur kuning? Hmm. Padahal ada janur hijau. Hmm. Lah, itu kita bedah juga. Hmm. Kenapa janur kuning? Kuning itu adalah perlambang dari nafsu yang ada pada Diri manusia. Manusia. Gitu. Iya. Hmm. ada nafsu amarah. Amarah. Itu disimbolkan dengan warna merah, Merah. Iya. marah. Hmm. Luwamah Hmm. warna hitam. Hitam. Iya. Hmm. Sofia Hmm. kuning. Kuning. Hmm. Mutmainah putih. Putih. Iya. Nah, mengapa Sofia kuning yang digunakan? Hmm. Dan ternyata nafsu Sofia ini adalah nafsu yang berkenan dengan manusia untuk menjalankan perilaku spiritual. Gitu. Iya. Iya. Berzikir, Hmm. berpuasa, Hmm. beribadah, bermeditasi, tafakur. Tafakur. Itu ada di nafsu Sofia. Hmm. Jadi seseorang ketika dia sudah menggunakan nafsu Sofia, ya, Iya. bertafakur, berpuasa, berzikir, beribadah, dia akan menurunkan tejet dan nur yang seperti kilat cahaya. Dia akan menjatuhkan bintang di langit. yang Jauh. jauh di sana. Dia punya cahaya sendiri. Bintang ini bisa diibaratkan seperti matahari. Ya. Sedangkan perlambang dari matahari Hmm. di kajian Sufia Hmm. adalah Nurullah. Ya. Hmm. Sedangkan rembulan adalah Hmm. Nur Nur Muhammad. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, Biar Ya. nggak terlalu tegang pemirsa channel Apoy Madura gitu ya. Baik bintang, Kayak bintang, ale alek keker, keker bulan. bulan. Kenapa bulan yang jatuh? Kok bukan bintang yang Kok jatuh? bukan matahari? Iya. Iya kan? Iya. Padahal yang digaji itu bintang yang letaknya jauh, perlambang dari Nurullah. Nurullah. Iya. Lah, yang jatuh justru Bulan. bulan. Bulan itu perlambang Bulan. adalah Nur Nur. Muhammad. Betul, betul. Hmm. Pakai Nur Koni. Bacain Iya kan? channel ini. Iya. Dah, Anda sudah Hmm. kita Kaitannya. katanya. Jadi Nurullah yang digait menggunakan yang dijolok, yang dipakai galahnya teceh dan nur seperti kilat cahaya. Hmm. Lelakunya adalah
ritualnya puasa, ibadah, nafsu sufia, kuning, ternyata yang jatuh adalah rembulan atau beruang. Iya, luar biasa. Terang Dari situ, kakak elang alek sajen jauh, kan? Iya, iya. Kakak Kakak elang, elang. kakak, itu kan ada Kakak, di- kakak itu kan saudara tertua, kan ada di falsafah bahasa Madura bahwa kita sulung punya adik ternyata iya, kan. iya. Tapi adik ternyata punya ya bungsu punya kakak. Iya, iya. Iya kan? Kan sering itu, Ya, sering. Nah, filosofi semacam itu di pedesaan banyak sekali ya. ya, kakaknya hilang, kakak saudara tertuanya hilang. Saudara tertua asal muasal kejadian itu hilang saudara tertua. Ale itu saudara yang Semakin jauh gitu. semakin jauh. Kakaknya hilang, kakak hilang, Ale saja jauh. Ale itu saudara yang termuda, baru itu. Nah, pajeuna dong mah, pajeuna kalun alun. Lah ternyata itu sebenarnya bukan lun alun. Tapi kembali sama hikayat Adirasa kemarin, Iya. itu sebenarnya juga dikiaskan. Itu bukan alun-alun, tapi awang-awang. Awang-awang. Awang-awang itu dalam kaidah filosofi sufi itu adalah alam suwung, alam entah. Jadi alam yang tidak ada arah barat, tidak ada arah timur, tidak ada arah selatan, tidak ada arah utara. Itu sama persis kisahnya dengan cerita lakon Dewa Ruci. Ya, waktu Dewa Ruci masuk ke Iya kan? telinganya, Nah, iya. pada waktu itu kan Bima Bima. Seno. Jadi Bima Seno kan saudara tertua, kakak kan? Kakak. Nah, saja hilang, kakak hilang. Iya. Nah, ketemu sama saudara paling muda, Dewa Ruci, adiknya. Dan ternyata Seno disuruh masuk ke telinganya Iya. Dewa Ruci, padahal kecil. Saya mau masuk gimana di telinga kamu? Kamu itu kecil. Jangan aku katanya masuk kelingkingku nggak akan Tidak bisa masuk ke masuk. telinga kamu. Padahal penampakan Dewa Ruci persis Bratasena juga kan? Sama persis Seno, kan? ya. Aku Sama. adalah kamu adalah aku gitu kan. Tapi begitu Bratasena masuk Seno itu masuk ke telinganya. Nah, masuk ke telinga itulah yang disimboliskan kepada alam su. Masuk hilang. Iya. Memasuki alam entah. Jadi terhampar luas, tidak ada barat, tidak ada timur. Tidak ada timur. Ya, luas sekali gitu Luas ya. sekali. Itu adalah alam suwung, alam awang-awung. Nah, di lagu Madura tadi dikiaskan pajeuna kalun alun. Padahal alam awang-awung. Iya. Alam muasal kejadian. Lialitus kembang atus tuca. Kita cari di bahasa Madura ada bahasa lialitus tidak? Lialitus. Tidak ada kan? Nggak ada. Nggak ada yang mengerti apa lialitus. Kembang atus apa? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Tidak ada cuma. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam alam entah, alam suwung, itu tidak ada bahasa yang bisa diutarakan. Tidak ada bahasa yang bisa mengibaratkan gitu ya. Kenikmatan yang diperoleh. Betul. Karena sudah luas sekali gitu ya. Merasa nyaman, merasa enak di situ. Ya kan? Iya. Itu. Yang ada cuma tuca, ku mecar saya pada. Ku mecar itu apa bahasa Indonesianya gitu ya. Ku mecar itu kayak perasaan yang tenang, Tenang, damai, ya. dan ingin suntuk di dalam, tidak ingin keluar. Tidak ingin keluar lagi gitu. Sama seperti ketika Seno itu masuk ke telinganya Dewa Ruci, dia tidak mau keluar. Betah tinggal di dalam. Nah, kemudian ketika Bratasena itu melihat
ternyata ibunya digoda oleh gurunya. Dewa Ruci, Pandita Durno. Durno Iya. digoda ibunya, diikuti, muncul nafsu Amarahnya. sehingga Langsung keluar Iya. lagi. Masuk ke Ke alam dunia kembali. lagi. Ya. Jadi itulah makna filosofi dari lagu Krik Klik Bintang. Bintang. Ternyata ada Dalam kesamaan. sekali gitu Iya, ya. dalam ada kesamaan, Mbak. dengan cerita Dewa Ruci tadi. Jadi Ya. padahal tujuan Wali Songo membuat cerita Dewa Ruci itu adalah perumpamaan Ya, betul. mikratnya Seorang hamba ya. seorang hamba ketika Karena Rasulullah juga sudah bermirat, masa kita tidak mau bermirat gitu ya dikiaskan dengan Kiaskan, Dewa Ruci ya, oleh betul. para Wali Songo. Ternyata Pini Sepuh kita juga mengadopsi mungkin, tapi dibuatlah dengan lagu lagu dolanan. dolanan gitu, Klik agar Bintang. lebih dekat dengan masyarakat kita gitu ya, orang-orang zaman dahulu gitu ya, dengan menciptakan lagu. Ini lagu kan tanpa ada Tidak yang ada yang mencipta. cipta ya. Jadi dinyanyikan oleh anak-anak. Biasanya orang tuanya kan nungguin ya. Ya betul. Di halaman tuh juga mengganggu orang tuanya. Padahal secara tidak langsung dinasihatin soalnya sama anak yang tidak punya dosa ya. Iya. Ini jalannya. Tapi kadang-kadang kita memang tidak ngeh gitu kan, pandangan kita seolah-olah materi saja terus gitu ya, padahal dalam lagu itu kan tergantung filosofi yang sangat begitu dalam gitu ya, untuk kehidupan kita sebenarnya kembali kepada Sang Pencipta nanti gitu ya, sebagai bekal gitu ya. Demikian kira-kira para pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan kami dengan salah seorang budayawan muda berasal dari Pasongsongan. Ya, beliau adalah Bapak Agus Sugianto yang sangat peduli, sangat care dengan budaya-budaya yang ada di Sumeneb Madura. Terima kasih atas perhatiannya. Kapan-kapan kita akan bedah lagi ya tentang budaya-budaya yang ada di Sumeneb Madura gitu ya. Budaya tradisinya, termasuk lagu-lagu dolanannya, termasuk legenda-legenda cerita rakyat. Kita bedah kembali. Makanya jangan lupa kepada pemirsa channel Apoy Madura, doakan saja gitu ya. Channel Apoy Madura ini supaya bisa berkembang gitu ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kekurangan dari kami merupakan adalah kebodohan kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.